Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulias Nita Fernandes dengan NIDN 0704078501. Saya merupakan dosen program studi S1 Manajemen Universitas Islam Majapahit Fakultas Ekonomi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan terkait dengan bank dan lembaga keuangan. Pada pertemuan yang ke-9 kita akan membahas materi terkait dengan pasar modal. Setelah menyampaikan materi terkait dengan pasar modal, kemudian melakukan interaksi dengan mahasiswa yang ada di dalam kelas dan asesmen yang dilakukan dengan memberikan tugas dan kuis. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan deskripsi penyampaian RPS mata kuliah bank dan lembaga keuangan bukan bank. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan bagian dari mata kuliah keilmuan dan berkarya yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai sistem keuangan dan lembaga-lembaga yang berperan di dalamnya. Materi mencakup pengertian dan klasifikasi lembaga keuangan, sejarah dan arsitektur perbankan Indonesia, peran dan fungsi bank sentral, jenis-jenis perbankan, hingga operasional bank. Selain itu dibahas pula lembaga penjamin simpanan, otoritas jasa keuangan, pasar uang dan pasar modal, serta lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan lembaga keuangan internasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami struktur dan dinamika sistem keuangan serta mampu menganalisis fungsi masing-masing lembaga dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran, ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, CPL 1 terkait dengan sikap, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. CPL 2 terkait dengan pengetahuan, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. CPL 3 keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi. CPL 4 keterampilan khusus, yang di dalamnya memberikan kontribusi dalam menyusun rencana strategis, organisasi, dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana yang dilakukan. Kemudian terkait dengan CPMK. CPMK pertama, memahami dan mengerti mengenai fungsi dan peran lembaga keuangan bank dan non-bank, jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank, serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, CPMK 2 memahami dan mengerti tentang kondisi perbankan di Indonesia dalam beberapa masa sebelum deregulasi, setelah deregulasi, serta pada krisis ekonomi dan pasca krisis ekonomi, sampai pada masa pembentukan arsitektur perbankan Indonesia atau API. CPMK 3 memahami fungsi dan tugas dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya dengan pemerintah pusat. Yang keempat, CPMK 4 memahami dan mengerti mengenai fungsi dan peran otoritas jasa keuangan atau OJK. CPM 5 mampu menjelaskan dan menyajikan dengan baik bahan kajian atau materi tugas dari dosen dalam bentuk presentasi, tugas PowerPoint dalam bentuk studi kasus, untuk tugas individu ataupun kelompok terkait dengan pilihan topik atau bahan kajian yang sudah disepakati pada saat pertemuan 3 dan pertemuan 4. CPMK 6 memahami tentang fungsi dan jenis perbankan secara kelembagaan serta perbedaan dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. CPMK 7 memahami tentang konsep, sumber dan penggunaan dana pada lembaga keuangan perbankan. CPMK 8 memahami tentang produk perbankan yang terdiri dari jenis lending, funding, dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran yang ada di sektor perbankan. CPMK 9 memahami tentang bank dengan prinsip syariah, dasar hukum, dewan pengawas, komisaris, direksi, dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dengan perbankan syariah. CPMK 10 memahami tentang lembaga penjamin simpanan sebagai lembaga melindungi kepentingan nasabah bank. CPMK 12
memahami dan mengerti mengenai lembaga pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, serta pegadaian. CPMK 13, mengerti mengenai usaha dan karakteristik dari asuransi dan dana pensiun, serta jenis-jenis resiko yang terdapat pada lembaga asuransi. CPMK 14, memahami dan mengerti mengenai Bank Dunia dan Bank Pembangunan di wilayah Asia. Kemudian sub CPMK mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, sub CPMK 1 menjalankan perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan dan contohnya, serta yang ketiga, menguraikan sejarah perbankan lembaga keuangan di Indonesia. Sub CPMK 2 menguraikan karakteristik perbankan sebelum diregulasi. Yang kedua, menjelaskan dampak deregulasi terhadap struktur dan kebijakan perbankan. Yang ketiga, menjelaskan krisis perbankan tahun 1998 dan implementasi arsitektur perbankan Indonesia atau API. Kemudian sub CPMK 3 terdiri dari menjelaskan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, menjelaskan instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia, kemudian menjelaskan relasi Bank Indonesia pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian sub CPMK 4 menjelaskan dasar hukum pembentukan otoritas jasa keuangan, menjabarkan fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap industri jasa keuangan. Yang ketiga, membedakan peran OJK dengan Bank Indonesia. Kemudian sub CPMK 5 menyusun materi studi kasus sesuai topik pilihan, kemudian menyajikan presentasi secara sistematis dan komunikatif, kemudian memberikan analisis dan rekomendasi atas isu yang dikaji. Sub CPMK 6 menjelaskan fungsi intermediasi keuangan dalam perbankan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bank berdasarkan izin dan kegiatannya. Kemudian menganalisis perbedaan karakteristik bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kemudian sub CPMK 7 menjelaskan jenis-jenis sumber dana bank, antara lain dana pihak ketiga dan modal sendiri. Yang kemudian di nomor 2 ada menjelaskan mekanisme penggunaan dana oleh bank, baik itu kredit, investasi, serta dana cadangan. Dan yang ketiga, menganalisis keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Kemudian sub CPMK 8 ada menjelaskan jenis-jenis produk simpanan dan pinjaman. Kemudian menjelaskan layanan jasa perbankan seperti transfer, clearing, dan kartu kredit dan debit. Kemudian mengidentifikasi produk funding dan lending berdasarkan kebutuhan nasabah. Sub CPMK yang ke-9 antara lain menjelaskan dasar hukum dan prinsip akad dalam bank syariah, menjalankan struktur organisasi bank syariah termasuk Dewan Pengawas Syariah, kemudian mengidentifikasi produk-produk syariah seperti mudharabah, murabaha, dan ijarah. Yang ke-10 menjelaskan fungsi LPS dalam sistem keuangan, menjelaskan batasan dan cakupan penjaminan dana nasabah, kemudian menjelaskan peran LPS dalam penanganan bank yang gagal. Sub CPMK 11 menjelaskan perbedaan pasar uang dan pasar modal, mengidentifikasi lembaga dan instrumen di pasar uang dan pasar modal, kemudian menjelaskan proses penawaran umum dan mencatatkan penawaran tersebut di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sub CPMK 12 menjelaskan jenis dan fungsi lembaga pembiayaan, menguraikan proses dan mekanisme leasing, factoring, dan gadai, kemudian menjelaskan keunggulan dan risiko lembaga pembiayaan non-bank. Kemudian sub CPMK 13 menjelaskan prinsip dasar usaha asuransi dan dana pensiun, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis produk asuransi dan pensiun. Yang ketiga, menjelaskan berbagai jenis resiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi tersebut. CPMK yang terakhir ada di sub CPMK 14, yaitu menjelaskan tujuan dan fungsi Bank Dunia, kemudian menjelaskan kontribusi lembaga internasional terhadap pembangunan negara yang sedang berkembang, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi program atau proyek yang didanai oleh Bank Dunia dan ADB di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semester 5 konsentrasi kelas keuangan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Oke,
Oke, jadi melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan lembaga keuangan. Jadi salah satu lembaga keuangan itu di dalamnya ada pembahasan terkait dengan pasar modal. Kalau teman-teman, pasar modal itu apa sih? Ya suka tanya-tanya. Oh, maksudnya pasar modal itu apakah sama-sama seperti pasar-pasar yang lain lah? Kita belajar saat ini di pasar modal, ya. Oke, pasar modal kalau teman-teman lihat di slide yang pertama, pasar modal adalah apa? Kalau pasar modal itu sebenarnya sama seperti pasar-pasar yang lain, bahwa di pasar modal itu kalau teman-teman di pasar tradisional biasa teman-teman datang pasti ada pembeli, ada penjual. Di pasar modal juga sama, ada pihak yang perlu dana dalam jangka panjang dan pihak yang perlu investasi pada instrumen keuangan. Kalau di sisi kirinya teman-teman berarti ya, sisi kiri itu adalah pihak yang membutuhkan dana dalam artian adalah pembeli, ya. Dalam artian berarti perusahaan emiten, perusahaan yang go public. Perusahaan go public itu apa sih? Perusahaan go public itu perusahaan yang sudah melantai di lantai bursa, yang sahamnya bisa diperjualbelikan di masyarakat. Kemudian ada pihak yang perlu investasi, itu adalah masyarakat yang punya kelebihan dana, tetapi itu adalah teorinya dulu. Kalau berinvestasi di pasar modal butuh dana yang besar dulu. Kalau sekarang investasi di pasar modal lebih terjangkau. Sumber pendanaan dan sebagai sarana investasi. Di bagian tengah ini adalah beberapa instrumen finansial yang diperjualbelikan di pasar modal. Yang pertama ada saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada ndak Bunita pasar atau saham yang syariah, yang tidak bertentangan, biasanya kan masyarakat nanti takutnya investasinya bodong, nanti dibilang tidak legal, nanti bertentangan dengan agama begitu ya, yang mayoritas adalah kita beragama Islam. Sebenarnya ada, yaitu pasar modal syariah, ya. Oke, lanjut ke pasar modal pada umumnya. Sebenarnya ini sama. Ini dengan slide yang pertama itu sebenarnya sama, bahwa di dalam instrumen pasar modal ada investor, dalam artian pembeli ya, masyarakat yang kelebihan dana dan membutuhkan investasi. Kemudian ada perusahaan efek, ada emiten, ada regulator. Kemudian ada bursa efek. Bursa efek itu istilahnya lokasi pasarnya yang menaungi beberapa perusahaan go public, ada barangnya atau efeknya. Kemudian indeks harga, transaksi jual beli, dan disatukan yang dinamakan pasar modal. Gambarnya itu sama sebenarnya ya, sama seperti pasar, ada penjual, ada pembeli, cuman yang diperdagangkan beda, pembeli dan penjualnya beda. Oke, nah ini adalah struktur pasar modal. Kalau kita bicara terkait dengan struktur pasar modal, pasti ada beberapa yang menaungi pasar modal ya. Ini kalau misalnya kita menjawab pertanyaan dari masyarakat, pasar modal investasinya ilegal atau legal gitu ya, tinggal bilang saja bahwa pasar modal itu diawasi oleh OJK. OJK itu apa sih? Otoritas Jasa Keuangan, sebagai regulator yang mengatur jalannya pasar modal. Makanya tempatnya di atas sendiri ya, yang dinaungi OJK itu kalau teman-teman baca materinya di buku perbankan ya, termasuk perbankan juga, baik konvensional, baik perbankan swasta, perbankan nasional, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan semuanya dinaungi oleh OJK. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan pasar modal, ada ID Clear ya, ini bahasanya kalau dulu itu KPEI ya. Jadi sekalipun kita berinvestasi di pasar modal ada penjaminnya. Kalau di perbankan kan ada penjaminnya juga ya. Kalau kita investasi atau kita nabung di bank itu juga ada penjaminnya. Kemudian ada IDX, Bursa Efek Indonesia, tempat yang menaungi para emiten, para perusahaan yang go public. Kemudian ada KSEI, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang di dalamnya ada penjamin emisi manajemen investasi antara pedagang efek dan perusahaan efek. Di dalamnya kalau manajer investasi itu biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan sekuritas ya. Jadi manajer investasi itu dia punya sertifikasi profesi. Jadi bukan hanya WPPE saja, tetapi ada manajer investasi di dalamnya. Tetapi tidak semua perusahaan sekuritas punya manajer investasi. Kemudian ada kustodian badan administrasi efek, wali amanat, pemeringkat efek, dan lembaga penunjang. Ini termasuk lembaga penunjang. Kemudian profesi penunjang yang ada di dalam OJK ataupun KPEI, KSEI, dan IDX itu biasanya ada. Selain akuntan, konsultan hukum, penilai efek, notaris, dan profesi lain yang ada di IDX. Kemudian perusahaan publik, reksadana.
kemudian emiten, dan institusi retail yang terakhir adalah yang paling penting harus ada investornya. Jadi kalau perusahaan sudah go public, sudah IPO, sahamnya sudah bisa diperjualbelikan, jadi harus punya investornya. Karena banyak perusahaan yang hanya mencatatkan sahamnya saja, tetapi dia tidak aktif dalam melakukan perdagangan saham. Itu ada. Jadi dikatakan saham tidur. Kalau teman-teman pernah dengar ya, atau scroll berita dan sebagainya, dikatakan saham tidur, itu seperti itu. Jadi hanya menjual belikan sahamnya, tetapi kebanyakan hanya menjual saja. Ya, istilahnya memberikan sahamnya, bukan memberikan ya, menyebarkan sahamnya ke masyarakat, masyarakat kemudian beli, sudah selesai. Tidak ada transaksi yang tidak ada transaksi yang bisa membangkitkan saham tersebut gitu. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan manfaat ya, kalau kita bicara terkait investasi di pasar modal, sebenarnya manfaat pasar modal itu apa sih? Ini kalau misalnya bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja profesi, karena di dalam pasar modal ada yang namanya broker. Broker itu juga tidak serta-merta dia lulusan misalnya sarjana gitu ya, tidak bisa, tidak cukup seperti itu, karena dia harus punya sertifikasi profesi sebagai broker. Kalau sekarang di tahun 2025 ketika saya bertemu dengan teman-teman perusahaan sekuritas, dia tidak bisa serta-merta menerima lulusan yang hanya sekedar sarjana, konsentrasinya manajemen keuangan misalnya ya, atau teman-teman dari akuntansi, tidak, tetapi harus punya sertifikasi profesi ya. Karena broker memang seperti itu. Yang kedua, bagi investor adalah sarana investasi bagi masyarakat. Tetapi diingat bahwa ketika berinvestasi, masyarakat itu harus mengenal 2L, legal dan logis ya. Bukan berarti kalau sekarang zamannya investasi ke slot, zamannya chip dan sebagainya, itu harus dipahamkan. Jadi masyarakat itu sebenarnya bukan tidak pintar, tetapi belum pintar dalam memilih sarana investasi ya. Kalau misalnya bagi investor, sarana investasinya sekarang ini sangat-sangat di pasar modal itu sangat-sangat terjangkau. Karena kalau dulu jutaan rupiah, kalau sekarang dengan adanya galeri investasi yang ada di perguruan tinggi negeri dan swasta, atau galeri investasi ada buka di tempat umum, misalnya kan sekarang banyak Pemda pemerintah daerah itu punya galeri investasi itu banyak. Jadi bisa sangat-sangat terjangkau dalam berinvestasi di pasar modal. Kemudian bagi emiten itu adalah perusahaan-perusahaan go public ya. Penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Tetapi kalau di sini poinnya, ketika saham itu sudah beredar luas di masyarakat, maka perusahaan atau emiten bisa melakukan pembelian kembali saham, atau biasanya kalau di buku disebutnya buyback saham ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti tetap kok untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Tetapi selain melakukan buyback saham, itu juga dilakukan stock split saham. Jadi yang tadinya misalnya Unilever harganya 10.000 karena saham yang ada di perusahaan itu sudah tidak ada, sudah beredar semua, maka saham itu dibeli kembali. Ya, jadi istilahnya masyarakat sudah pegang banyak sahamnya Unilever. Karena kapasitasnya sudah banyak, perusahaan melakukan pembelian kembali sahamnya. Kemudian sahamnya disalurkan kembali dengan pemecahan saham yang tadinya 10.000 menjadi 5.000, karena sahamnya Unilever kalau misalnya turun menjadi 5.000 pasti banyak yang beli. Kalau stock split itu pemecahan, jadi sahamnya tidak terlalu mahal ketika sudah dipecah, karena ada kemampuan masyarakat. Kalau di sini bahasanya adalah lapisan masyarakat, kan kita secara perekonomian pasti beda-beda ya kemampuan perekonomian. Kemudian bagi pengusaha adalah sebagai sumber pembiayaan. Kalau sekarang ada UMKM naik kelas ya, kalau kita bicaranya terkait IDX selaku wadah untuk para emiten, para investor. Sekarang mereka punya pembiayaan di sektor UMKM. Jadi UMKM-nya itu diharapkan bisa naik kelas dengan cara IPO. Yang terakhir bagi negara yaitu keterbukaan, profesionalisme, iklim usaha yang sehat. Kalau kita bicara profesionalisme dan keterbukaan, kalau teman-teman nanti di semester 8 konsentrasinya manajemen keuangan, di semester 8 lalu skripsinya mengambil atau menganalisis laporan keuangan, pasti masuk ke webnya atau ke situsnya perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Di situ pasti sudah dipublish laporan keuangan. Itu adalah salah satu memang syarat yang sudah ditentukan oleh IDX, bahwa ketika perusahaan sudah melakukan IPO, salah satu syarat utamanya harus wajib mempublikasikan laporan keuangan. Tetapi
IPO itu tidak serta-merta mudah, karena di dalamnya sebelum laporan keuangan itu dipublish, laporan keuangan perusahaan itu harus lolos uji dari auditor, dan itu tidak murah, mahal sekali jasa seorang auditor untuk perusahaan yang sudah IPO ya. Kemudian kita bicara atau kita sedikit merubah mindset bahwa investasi itu menjadi kebutuhan, bukan lagi hanya sekedar pilihan. Jadi kalau investasi itu teman-teman ya, atau nabung gampangannya ya, mungkin teman-teman belum menjadi investor di pasar modal kalau nabung. Kalau dulu sistemnya, Tika punya uang 100.000 ya, mau menabung, apakah sisa dari 100.000 atau menabung dulu baru sisanya dipakai untuk lifestyle? Kalau Tika seperti apa? Yang kedua. Sisa ya, itu adalah mindset yang perlu dirubah ya, karena sampai saat ini, detik ini, bahwa investasi itu menjadi kebutuhan. Jadi misalnya saya harus dalam 1 bulan dari 100.000 saya harus menabung 20.000 misalnya, 20.000 sisihkan, baru sisanya 80.000 itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup misalnya ya. Jadi disesuaikan kebutuhan kita, lifestyle kita yang menyesuaikan dengan dana yang tersisa itu tadi. Jangan ketika berinvestasi atau menabung sisa duit, sisa uang yang kita pakai baru, jangan seperti itu. Jadi mindsetnya dirubah ya. Selanjutnya kita, kalau teman-teman lihat gambarnya di sini ya, ini adalah 138 miliar dalam satu tubuh orang tersebut yang ada di sini ya. Tetapi orang ini ada di sini tidak memakai barang-barang branded yang seperti sekarang suka flexing dan sebagainya ya. Tetapi dia investasinya memang di saham. Dia tidak pakai sabuk ikat pinggang gitu ya yang bermerek, terus sepatunya, pokoknya outfitnya itu sudah seperti biasa aja, tetapi di dalamnya investasinya dia punya saat itu loh ya, ini kita belum update, sampai 138 miliar. Kalau sekarang kita nggak tahu lagi nih sudah berapa. Nah, ini adalah tips investasi untuk pemula. Yang pertama, pengetahuan adalah kunci utama. Lah, pengetahuan ini dipelajari di kelas ya. Setelah itu prakteknya bisa di galeri investasi, karena kita punya galeri investasi. Yang kedua, sisihkan dana ya, jangan dihabiskan semua, tapi harus disisihkan di awal. Jangan sisanya berapa, jangan sisanya berapa, tapi sisihkan di awal. Kemudian mulai dari nominal kecil. Kalau dulu memang jutaan rupiah, beberapa puluh tahun yang lalu minim 1 juta. Kalau sekarang 100.000, bahkan sekuritas itu sudah membuka dengan 25.000 bagi pelajar, itu sudah bisa. Yang keempat, realistis dan fokus pada tujuan investasi. Ini yang paling penting ya. Jadi misalnya di rumah itu ada kasus investasi bodong di lingkungan rumahnya ya. Kemudian di satu wilayah banyak kecanduan game judi ya, terus pinjaman online, itu semuanya termasuk investasi yang legal. Jadi mikirnya gini, kalau misalnya saya 100.000 hari ini, 5 detik kemudian jadi 100 juta, legal masuk akal enggak? Logis enggak? Tidak kan? Kecuali kita punya tuyul, ya. Punya tuyul aja ya enggak gitu kok. Mesti dia kerja dulu malamnya, kan gitu. Kemungkinan bisa dapat 100 juta tapi kan besok. Ya, itu tapi kesampingkan ya, itu contohnya aja. Tetapi kalau pasar modal itu kita bicaranya saham, memang paling fluktuatif, tetapi banyak faktor di dalamnya. Misalnya pagi kita beli saham A, kemudian di sorenya bisa enggak Bunita kita jual? Bisa saja. Tetapi analisisnya harus kuat, harus logis. Di saham pun enggak ada kok yang keuntungannya 100%, enggak ada. 100% ada tapi butuh waktu, butuh waktu beberapa tahun ya, lama. Itu pun juga saham-saham yang ada di first liner, di barisan yang paling atas, second liner, third liner, baru saham-saham yang gorengan di bawahnya. Yang kelima adalah tetap tenang, karena kalau tetap tenang ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk kondisi politik ya. Sebelumnya misalnya dulu sebelum lengsernya Sandiaga Uno ya, perusahaan-perusahaan yang dibawa ke pemimpinan Sandiaga Uno, kalau tidak salah Sandiaga Uno itu punya 4 perusahaan go public yang dia ada yang terbagi di beberapa sektor, kebanyakan sektor pertambangan. Ketika Sandiaga Uno sudah tidak lagi dijadikan menteri di era kepemimpinan Presiden Prabowo, sahamnya turun loh. Padahal kalau secara logika gak ada hubungannya. Tetapi itu adalah
bisa bisa ngefek sekali. Ketika Pak Prabowo jadi, itu juga banyak keuntungannya. Ada beberapa perusahaan yang naik sahamnya. Jadi ada saatnya faktor luar yang tidak diperhitungkan menguji kita, pastikan untuk menjaga emosi dan pelajari situasinya. Baik, untuk kesimpulan pertemuan hari ini, bahwa dulu masih ragu untuk investasi di produk pasar modal karena kata orang resikonya tinggi, ya pasti ya. Kalau baca lagi bukunya pasar modal, terutama saham, high risk high return, itu intinya. Namun setelah dipelajari resiko investasi itu ternyata bisa dikelola dengan mengetahui profil resiko pribadi, mempelajari produknya, dan melakukan diversifikasi produk investasi. Jadi kalau beli saham tidak boleh misalnya punya 1 miliar itu dibelikan saham di satu sektor, jangan ya. Nanti kalau sektor itu sahamnya lagi turun, harga sahamnya anjlok semua. Jadi dibagi 1 miliar itu dibagi di beberapa sektor. Sama seperti gampangnya punya uang 100.000, apa mau makan satu menu saja, kan tidak mungkin ya. Pasti ada minumnya, ada snacknya. Begitupun juga investasi di pasar modal, terutama saham. Baik, untuk kesimpulan pertemuan hari ini, bahwa dulu masih ragu untuk investasi di produk pasar modal karena kata orang resikonya tinggi, ya pasti ya. Kalau baca lagi bukunya pasar modal, terutama saham, high risk high return, itu intinya. Namun setelah dipelajari resiko investasi itu ternyata bisa dikelola dengan mengetahui profil resiko pribadi, mempelajari produknya, dan melakukan diversifikasi produk investasi. Jadi kalau beli saham tidak boleh misalnya punya 1 miliar itu dibelikan saham di satu sektor, jangan ya. Nanti kalau sektor itu sahamnya lagi turun, harga sahamnya anjlok semua. Jadi dibagi 1 miliar itu dibagi di beberapa sektor. Sama seperti gampangnya punya uang 100.000, apa mau makan satu menu saja, kan tidak mungkin ya. Pasti ada minumnya, ada snacknya. Begitupun juga investasi di pasar modal, terutama saham ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, apa ada yang didiskusikan atau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Iya Bim? Itu Bun, saya mau bertanya. Tadi kan Bu Ita menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan ya. Di sini pertanyaan saya, bagaimana peran otoritas jasa keuangan tadi dalam menjaga transparansi dan perlindungan untuk investor di pasar modal Indonesia? Baik, terima kasih Bima ya pertanyaannya. Bahwa kalau kita bicaranya terkait dengan OJK, memang OJK sebagai regulatornya. Tetapi kalau kita bicaranya legal dan logis, itu tadi OJK kebijakannya seperti apa sih? Dan mungkin banyak masyarakat yang belum mengenal OJK, itu bisa ditanyakan di hotline OJK. Iya Ica? Izin bertanya Berita, apakah jumlah perusahaan yang tercatat itu kan sebesar 860 perusahaan? Nah itu apakah mencerminkan keberhasilan dari pasar modal Indonesia atau justru menutupi masalah fundamental yang lainnya? Untuk pertanyaan kedua teman-teman, bahwa apakah ketika 867 emiten ini bisa dikatakan bahwa perusahaan ini bisa mempertahankan perusahaannya gitu ya, atau sahamnya gitu dari Ica tadi. Kalau kita lihat lagi bahwa pembahasan yang sebelumnya, bahwa 867 perusahaan ini tidak semuanya aktif bertransaksi di pasar modal. Ada yang hanya menjual sahamnya saja. Jadi sahamnya dijual, dilepas, sudah begitu saja, tidak dilakukan pembelian kembali, tidak dilakukan pemecahan saham. Tetapi memang tidak bisa disalahkan juga karena besar kecilnya perusahaan itu kan juga tidak sama. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar seperti Indofood, Unilever, Mayora, itu pasti melakukan buyback saham, terutama perusahaan-perusahaan perbankan ya. Karena investor itu biasanya banyak sekali yang dibeli adalah atau yang direkomendasikan oleh perusahaan sekuritas itu biasanya banyak di sektor perbankan. Jadi itulah teman-teman terkait dengan pertemuan membahas materi terkait dengan pasar modal. Semoga dengan materi ini penyampaiannya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Mohon maaf jika ada salah ketika penyampaian, mungkin terlalu cepat, ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih sudah datang ya, sudah kuliah hari ini. Semoga kita semuanya sehat. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya, atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.